Kalau ingin penyerapannya bagus, minyaknya itu bisa dihangatkan. Ingat ya, nomor satu, ini minyaknya, ini bisa dihangatkan. Semakin suhunya agak naik, suhu dengan minyaknya dengan suhu tubuh sama, penyerapan lebih cepat. Ya, penyerapannya jauh lebih cepat. Jadinya semakin dia hangat ini, dikasih ini kan ada apa namanya ini ya? Burner, ya penghangat lah. Ini dari ini kita hangatkan sedikit, nanti juga aromanya bisa dihirup. Jadinya enak nanti dibawain sama yang sakit atau lagi kita pengen. Itu nomor satu. Nomor dua, si sakit usahakan dia sudah bersih kulitnya. Sudah bersih, berarti ini nggak keringetan ya. Kalau udah mandi itu jauh lebih bagus. Lebih bagus. Kalau tidak, suruh mandi dulu. Tapi kalau terpaksa saya biasanya pakai tisu supaya dia bersih, supaya minyaknya masuk, gampang masuk, supaya masuk. Atau kalau orang zaman dulu sebelum ngangon lengis biasanya dipakai apa? Tahu nggak dipakai apa? Gosoknya arak. Sama, dia membersihkan juga, terus mengkombinasikan panas dingin. Energi dinginnya dulu dipakai, baru dipakai ini. Jadinya dikasih arak, dibersihin. Biasanya ada kan pengobatan pakai arak begitu? Oke, sama seperti, mirip sebenarnya dengan alkohol ini. Mirip dengan tisu alkohol. Terus berikutnya, baru tergantung sakitnya. Nah, sakitnya ada beberapa minyak, itu kita ambil ya. Ada, kalau sakitnya bersifat mendadak, cuma yang minyak paras care sama hot. Oke. Kalau dia mendadak sakitnya, lebih bagus ini karena panasnya agak dibuat. Kalau ini paras klasik, panasnya natural. Kalau ini ditambah pemanas sedikit yang berupa peppermint, agak dikerasin. Sehingga kalau mendadak misalnya mual dan sebagainya. Tapi kalau sakitnya dia berkepanjangan atau sakit jangka panjang, lebih baik pakai paras yang klasik ini. Sakitnya kepanjangan, misalnya bertahun-tahun pusing terus kepalanya, misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari mana? Mulai dari tulang punggung. Kita mulai dari tulang punggung. Intinya semua problem kita mulai dari tulang punggung. Kita pakai minyaknya ini, kita gosokkan dari sini sampai ke bawah, terus gosokkan lagi nanti ke atas. Kenapa harus? Apakah boleh begini? Boleh begini, boleh begini, boleh sambil tekan sedikit, boleh. Yang penting jangan kita memijat atau menotok, karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Cukup sentuhan saja dengan seperti ini, sebenarnya energinya sudah tersentuhkan, sudah tersambung. Yang penting niat kita adalah menolong. Sebenarnya dengan sentuhan seperti ini sudah terjadi. Apalagi kita niatkan benar-benar, semoga minyak paras ini membantu pasien bisa lebih baik. Energinya ini akan meningkat. Makanya tadi dibilang oleh adik saya, ada satu unsur kalau dicek sama BPOM itu nggak ada, tapi saya cantumkan, apa namanya? Ether, zat ether. Malah kandungan terbesar dari minyak paras itu adalah ether. 99,9% kandungannya, yaitu energi yang tidak kelihatan itu, energi kosong itu. Nah, energi kosong itu bisa Anda isi dengan niat baik. Bisa paham maksudnya ya? Nah, niat baik di pertama kali itu akan merubah segala sesuatu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa penyembuhan itu terjadi di situ. Penyembuhan itu prosesnya itu terjadi di situ. Karena niat kita terjadi penyembuhan itu. Sentuhan, kita gosokkan, niat kita menyembuhkan. Oke ya. Nah, sekarang ini minyaknya sudah ada agak hangat, jadinya lebih hangat dari suhu tubuh, malahan sudah sangat enak kita bisa gosokkan bagi orang yang sakit. Kalau orang yang sakit di rumah sakit, gosokkan hangat seperti ini akan jauh lebih enak. Apapun sakitnya, kita gosokkan di tulang punggung. Jadinya dari kepala di sini kita gosok, bisa lihat kan ya? Minyaknya kita kasih terus agak banyak. Enak banget ya? Tuh, langsung bilang enak. Saya tidak mijit. Enak banget. Ya, ada kehangatan
pertama kali yang paling bagus itu adalah di daerah yang paling banyak masalah adalah cakra di daerah tenggorokan, leher, daerah sini. Ini paling gampang tersumbat karena tingkat stres kita tinggi. Ini paling gampang dan ini titik awal kita sakit. Jadinya paling banyak dulu kasih di daerah leher. Ya, digosokkan di daerah leher seperti ini. Kalau kita sama pasangan ya saling tukar-tukaran, saling gosokkan seperti itu. Kalau nggak ada pasangan ya sendiri dulu. Atau nanti bagi mereka ya datang aja ke instruktur yoga, digosokkan kan gitu. Kita sambil jualan minyaknya. Nah, di daerah belakang leher kita nggak usah pinter mijet begini, itu nggak usah. Itu nggak ada gunanya. Karena sebenarnya energi manusia itu jauh kalah dengan energi alam. Sudah alam yang bekerja, cukup tugas kita adalah menggosok dan memasukkannya. Ngerti kan maksudnya ya? Menggosok dan memasukkannya. Dan apalagi kita bisa agak punya feel menggosokkannya itu. Dalam hati bilang sembuh, minyak ini menyembuhkan. Terus kita sambil dalam hati ngomong gitu kan, energinya itu, eternya itu bekerja. Saya selalu bilang seperti itu kalau niat kita ingin menolong ya. Seperti itu, sudah lehernya kita dapat. Kalau kita bisa masukkan nih di belakang telinga di sini, kita masukkan dulu di sini. Jadinya gosokkan minyaknya. Jangan sampai dia kering, kasih lagi minyaknya. Kalau dia sakit kan kasih lagi di sini. Terus di sini juga, sampai di belakang telinga. Sederhana, tidak keluar tenaga, tapi dia akan merasa enak ya. Itu gosok sedikit, tekan supaya minyaknya masuk. Seperti ini caranya. Jadinya terus kemudian yang penting itu setelah ini di pinggang. Ini cakra seks sama cakra perut berikutnya. Ini kan otomatis sudah nih tulang punggung naik turun ke samping boleh sedikit seperti orang kerokan itu. Tahu orang kerokan? Ya itu tradisi kita sebenarnya. Tradisi orang Indonesia, kerokan itu. Di seluruh dunia hanya ada di Indonesia yang kerokan. Tapi yang bagus itu kalau bisa begini ya. Oke, samping naik turun. Membuka menutup pori-pori. Kita sama sekali nggak ada tenaga ini. Cuma niat saja menggosokkannya. Nah, terus kemudian baru di pinggang sini. Pak, bisa buka ini? Nah, ini maksudnya ini. Nah, baru sekarang di daerah pinggang di sini. Kalau Anda tidak sakit di leher, berarti di pinggang. Aku nggak? Dua itu saja, karena cakra yang paling gampang tersumbat adalah cakra di sini dan cakra di sini. Cakra di sini nih pinggang. Di situ banyakin juga digosokkan. Di daerah sini ya. Nih, di sini kita gosokkan di daerah sini. Kita nggak ada jadinya benar-benar sampai di tulang ekornya. Jadinya di tulang ekornya di sini. Kita nggak mijet dia, pelan-pelan aja. Yang penting tetap basah dia. Oke.